tabtul al-aurat biqasdi rabdin. Biqasdi rabdin, dan batal wirid dengan niat menolak. Au ta'ammada taqdimin au ta'khiril arkan, dengan menolak rukun. Umpamanya dia tadi dalam jamaah wazifah dia ada yang kurang, udah ditanggung imam, makanya dia tidak baca awalnya, batal wiridnya itu. Udah ditanggung imam, berarti kita tidak perlu baca. Makanya makmum harus pakai tasbih, jangan bersandar pada imam. Imam kan juga manusia, kadang-kadang imamnya ngantuk kurang, maka si jamaah harus dia memastikan. Kalau umpamanya zikirnya itu kiranya kok imamnya ini kok kurang, padahal dia sudah benar ya, dia ini enggak dalam keadaan normal, dia enggak ngantuk, tapi imamnya sepertinya kayaknya kurang ini, maka dia harus bersandar pada zikirnya, enggak boleh bersandar pada zikir imam. Jadi jangan ada sebagian yang mengatakan ya makmum enggak perlu pegang tasbih, sudah semuanya tanggung jawab imam, enggak. Tidak benar seperti itu. Malah batal wiridnya kalau dia sengaja menolak untuk menambal kekurangan. Dia sudah tahu dalam zikir jamaahnya, dia ada yang wiridnya kurang, ada yang tertinggal, ataupun dia ragu. Tapi dia tidak menambalnya, tidak melakukannya, maka batal wiridnya. Jadi imam itu maksudnya imam menanggung lupa, si jamaah cuman tidak wajib baca istighfar setelahnya. Ini karena sudah ditanggung oleh imam lupanya. Tetapi kalau dia meyakini ada yang kurang, dia tetap menambal sendiri. Dia tetap harus menambal sendiri. Au ta'ammada taqdimin au ta'khiril arkan fa innahu yajibu tartib. Ataupun dia sengaja mendahulukan ataupun mengakhirkan rukun, maka karena hal itu wajib. Urutan wirid itu wajib. Dia sengaja dibalik-balik umpamanya rukunnya itu, maka batal wiridnya. Kalau sengaja. Kalau lupa tadi, ketika dia ingat langsung diluruskan lagi, dan setelahnya dia istighfar. Tapi kalau dia sengaja, maka wiridnya batal. Karena tartib itu adalah wajib. Dalam wirid sudah seperti itu, sudah urutannya sudah diatur oleh Rasulullah seperti itu. Ketika ada seseorang merubahnya, tartib dibolak-balik umpamanya, maka batal wiridnya. Wa tabtul bi ziyadatin fiha, ya. Dan juga batal wirid dengan menambah dalam rukunnya. Satu saja ditambah, sengaja nambah kalimat seperti astagfirullah ditambah al-azim, astagfirullahalazim, batal wiridnya. Dengan menambah. Apalagi di umpamanya lazimah aku pakai baca istighfarnya wazifah umpamanya, biar lebih afdal umpamanya. Ya, bukan lebih afdal, malah batal zikirnya umpamanya. Lazimahnya astagfirullahalazim lebih panjang, lebih afdal, malah justru batal. Zikirnya itu tidak sah. Jadi tidak boleh ditambah itu. Dengan menambah. Jadi batal zikir dengan menambah. Walaupun satu huruf ditambah, itu sudah susunan yang memang langsung dari Rasulullah, tidak boleh diubah-ubah. Kalau tidak tahu, ya tinggal bertobat aja. Insya Allah tidak apa-apa sudah. Insya Allah tidak apa-apa. Tapi sangat dianjurkan kalau dia tidak tahu untuk mentajdid dia. Mentajdid, karena adalah dalam sebuah kaidah itu disebutkan al-jahil kal amid. Orang yang tidak ngerti itu seperti orang sengaja. Maka adalah dia sangat dianjurkan dia untuk mentajdid. Kalau dia bertahun-tahun kok bacanya seperti itu karena tidak tahu umpamanya, maka orang seperti ini dianjurkan untuk mentajdid wiridnya. Itu kita hitungannya dia pas. Memang karena tadi hadapan dari beberapa kita berhenti imamnya menjelaskan nambah. Kalau imamnya, kita jangan ikut imam nambah, kita tetap sudah berhenti. Nanti kalau imam beralih zikir lain baru kita ikut lagi. Umpamanya istighfarnya kita istighfarnya 30 kita, 30. Kok imamnya kok lebih itu? Jangan diikuti lebihnya, jangan diikuti. Diam, kita diam. Biarkan imam baca. Kalau udah dia pindah ke salat Fatih baru kita ikut lagi. Ya. Kan kadang namanya manusia, kadang ada ngantuknya, ada lupa. Tidak apa-apa. Ya. Kalau diikuti tidak apa-apa. Pokoknya selama belum maghrib, ya tidak apa-apa kita ikuti. Tidak apa-apa itu. Kalau kurang, umpamanya imam berhenti kok belum kurang, belum sampai 1000, kita teruskan sendiri.
Kalau masih ada waktu maghrib. Ya. Imam lagi doa itu umpamanya kan. Kalau kita ada kepentingan lain kita udah 1000. 1000. Berhenti boleh. Hah? Berhenti. Iya. Nah, harusnya ngikut imam ya, ikut jamaah kalau imamnya berhenti. Kalau mau wudhu lagi, coba. Kalau batal. Ya, mau wudhu lagi menjelang maghrib. Ya. Kalau batal ya enggak apa-apa, berhenti ya. Yang penting sudah 1000 tadi. Kalau kurang dari 1000, kalau kurang dari 1000 kok batal, berarti ya rugi sudah dia. Hah? Berarti harusnya kalau dia ngulang dari awal, kalau ada waktu lagi. Kalau enggak ada sudah segitu sudah dapatnya sudah. Nah, umpamanya 500 kok ngentut. Ngentut 500 ngentut waktunya mepet. Setelah dia berwudu, teruskan sedapatnya berapa? Nambah. Kalau dapat 1000 ya alhamdulillah, kalau enggak dapat 1000 berarti ya kerugian bagi dia. Kerugian besar. Makanya diusahakan kalau mau ngantuk ya tahan aja. Sampai kira-kiranya bisa 1000. Kalau sudah sampai 1000 iya baru. Nah, diusahakan untuk ditahan itu. Au naqsin minha ataupun kurang dari wirid, batal juga dengan mengurangi mengurangi wiridnya itu ada lafaz yang dikurangi juga. Au talaubin ataupun juga bermain-main, talaubin. Nah, bermain-main dalam wirid. Nah, termasuk bermain-main ini Anda pernah nanya pada salah seorang masyayikh. Bagaimana kalau kita baca lazimah, sholawatnya itu separuh sholat fatih karena separuhnya sholat biasa. Karena memang supaya dapat fadilah sholat fatih. Itu namanya talaub katanya. Talaub, main-main itu. Kalau mau sholat fatih aja. Kalau enggak mampu kiranya pakai sholat lain. Nah, itu katanya. Kalau talaub malah di sini disebut si Muhammad Hafid malah batal wiridnya karena main-main. Nah, talaub dalam zikirnya ini. Nah, jadi kalau memang bisa pakai sholat fatih lebih baik sholat fatih. Kalau kiranya masih belum mampu umpamanya, masih kelamaan, maka sholawat yang dia mampu sholatnya. Jadi jangan dicampur aduk. Ini sholat fatih dulu, nanti baru sholawat yang lain umpamanya itu termasuk talaub. Au ikhlali bi syaratin min syurutis sahhati ataupun mengabaikan salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya wirid. Nah, sebelumnya sudah dibahas tentang syarat-syarat sahnya wirid. Kalau diabaikan salah satunya, maka batal wiridnya. Au lahnin mughayyadin lil ma'na ataupun lafaz yang merubah makna, kesalahan yang merubah makna. Ma'imkan sihatil lafaz disertai bisa membenarkan lafadznya. Dia bisa membenarkan lafadznya. Bacaannya bagus tapi salah bacanya mungkin tidak mengerti atau apa maka batal. Kalau sampai salah. Seperti huruf zal dibaca ja umpamanya. Nah, dia bisa kecuali kalau memang orang yang sudah tidak bisa seperti tidak bisa ra ra dibacanya ra. Ghairil maghdu ya. Jadi ada kalau orang Kalimantan banyak seperti itu tidak bisa baca ra, bacanya ra. Karena memang di asalnya seperti itu. Diapain pun dia sudah tidak bisa sudah. Memang seperti itu sudah. Lidahnya mau sudah seperti itu, sudah tidak bisa dibenerin. Nah, kalau orang seperti ini ma'zur. Ma'zur. Kalau wirid wazifah kemarin sudah dibahas sebelumnya itu. Kalau wirid wazifah boleh wazifah. Kalau wirid lazimah tidak boleh, walaupun hanya ada sisa-sisa makanan langsung ditelan batal. Itu kalau wirid lazimah ya. Tapi kalau wirid wazifah boleh. Haus umpamanya minum dulu air yang ada di depannya diminum umpamanya. Seteguk dua teguk boleh itu. Tapi kalau satu botol nanti banyak batal juga ya. Hailalah termasuk boleh. Nah, jadi kalau sedikit boleh sedikit tapi jangan sampai banyak. Satu botol kan udah banyak minum. Tapi kalau lazimah tidak boleh sama sekali lazimah. Walaupun ada sisa-sisa makanan di gigi, ditelan itu malah batal. Makanya sebelum lazimah itu dibersihkan benar-benar mulutnya kalau habis makan ya. Jangan sampai ada sisa-sisa. Kalau sampai tertelan maka batal zikirnya. Tapi kalau wazifah hailalah masih tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Minum pun sambil minum pun boleh tapi sedikit. Itu untuk ada keringanan untuk wirid wazifah hailalah itu ada keringanan, lebih ringan daripada wirid lazimah.
Wa man qaddama wirdas sabah lailan thumma tadhakkara annahu lam yaqra wirdal masa yaqta'uhu in kana fi khilalihi. Barang siapa mentakdim wirid pagi. Mentakdim wirid pagi. Sebelumnya sudah kita bahas dibolehkan wirid pagi untuk ditakdim. Waktunya setelah sholat isya 1,5 jam sampai sebelum subuh. Nah, barang siapa mentakdim wirid pagi di malam hari, kemudian dia ingat bahwa dia belum baca lazimah sore. Nah, lazimah sore belum dibaca dia. Yaqtahu, maka wajib dia memutus wirid yang lagi mentakdim. Sudah sampai sholawat, takdim, dia ingat, oh saya tadi lazimah sore belum baca ini. Maka diputus ini. Diputus zikirnya, jika dia sedang di tengah-tengah zikir itu. Tapi kalau setelah zikir rampung, zikir takdimnya rampung, ingat dia belum baca lazimah sore, maka diulang lagi. Tapi setelah baca lazimah sore, karena harus urut ini, urut. Kalau sampai dia tidak membaca lazimah sore setelah baca wirid pagi, ya kan tidak urut namanya. Nah, batal wiridnya, karena harus urut itu pagi sore. Nah, ketika mentakdim juga begitu. Ketika seseorang mau mentakdim wirid paginya, dipastikan dia sudah baca wirid sore, lazimah sore. Nah, kalau sampai dia belum baca lazimah sore, baca lazimah pagi, maka tidak sah. Jadi harus diulang tadi. Nah, kalau dia tengah mentakdim, ingat dibatalkan, kemudian dia baca wirid sore. Setelah baca wirid sore, baru dia mentakdim wirid pagi ini. Wala yujzi an wiridis sabah in kana atamau, dan tidak sah wirid paginya kalau dia sempurnakan. Dia ingat sudah di tengah-tengah baca wirid takdim pagi, dia ingat dia belum baca wirid sore, dia teruskan, diselesaikan, tidak sah. Tidak sah, dia harus dibatalkan. Ketika itu juga dia rubah dengan membaca lazimah sore. Wa yaqra wirdal masa li'annal waqta waqtuhu, dan dia harus wajib membaca lazimah pagi karena waktunya adalah waktu lazimah pagi, lazimah sore. Nah, karena dia belum baca lazimah sore, tidak boleh dia mentakdim karena itu adalah waktunya. Waktu lazimah sore kan mulai dari waktu ikhtiyari, mulai dari habis asar sampai isya. Nah, waktu daruri habis isya sampai sebelum fajar, itu waktu daruri bagi orang yang darurat. Darurat itu bukan darurat. Kalau darurat itu kata Rasulullah ya, ba'dul awqat, sekali-sekali, bukan setiap kali. Kalau darurat sama. Apa? Sama, tidak ada rubah niatnya sama. Kalau dalam perjalanan Summa in baqiya ma yasa wirada as-sabah qaddamahu min ibtidaihi. Kemudian kalau tadi setelah dia baca wirid sore masih ada sisa leluasa membaca wirid pagi, maka baru dia baca lagi, mentakdim. Kalau umpamanya dia mentakdim di waktu subuh, sebelum subuh berapa, setengah jam umpamanya sebelum subuh baca wirid, mentakdim. Di tengah-tengah mentakdim kok ingat bos belum baca wirid sore, maka harus dibatalkan. Batalkan dia baca wirid sore. Nah, setelah dia baca wirid sore, kalau masih ada waktunya bisa mentakdim, boleh dia mentakdim. Tapi kalau sudah mepet waktu subuh, maka tidak boleh dia mentakdim. Kalau sudah mepet waktu subuh, karena batas mentakdim itu terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, sudah tidak boleh mentakdim. Harus baca setelah subuh. Wa man syara'a fi wirdil masa ba'da salatil asar. Barang siapa memulai membaca lazimah sore setelah sholat asar. Wa tadzakkara annahu nasiya wirdas sabah. Lalu dia ingat bahwasanya dia lupa membaca lazimah pagi. Dia sudah mulai baca lazimah sore. Kemudian ingat di tengah-tengah, ingat dia, oh tadi saya lazimah pagi belum saya baca ini. Fa innahu yaqta'uhu wa ya'ti bi wiridis sabah. Sama juga dia harus batalkan lazimah sorenya lalu membaca lazimah
pagi, ya. Kemudian baru dia membaca lazimah sore. Tsumma biurdis masa, kemudian setelah dia baca lazimah pagi yang belum dibaca tadi, baru boleh dia membaca lazimah sore. Nah, itu harus urut tertib itu. Wala yujizu in kana atamo, dan tidak sah jika dia terus menyempurnakan wirid lazimahnya, lazimah sorenya, sementara lazimah pagi belum dibaca. Tidak sah lazimah sorenya. Nah, karena tidak urut. Lianna tartibahuna syaratun listirakihima fil waqt. Nah, karena tertib di sini adalah syarat. Nah, karena ikut sertanya kedua lazimah wazifah itu dalam waktu. Jadi karena sore itu masih waktu darurat untuk lazimah pagi. Amma man syara'a fi wirdil masa ba'dal maghribi. Adapun apabila ada orang memulai baca lazimah sore setelah maghrib. Karena kalau setelah maghrib baca wirid sore, berarti kan wirid pagi waktunya sudah habis ini. Nah, waktu wirid pagi sudah habis. Dia baca lazimah sore setelah maghrib. Summa tadzakkara anna alaihi wirdas sabah. Kemudian dia ingat bahwasanya dia belum membaca wirid lazimah pagi. Ingat dia. Nah, dia berarti masih wajib membaca lazimah pagi. Yutammiu, maka dia sempurnakan wirid lazimah sorenya. Jangan diputus. Dia sempurnakan wirid lazimah sorenya. Wa yajzi'u, dan sah dia. Lazimah sore itu sah kalau dia terus baca, sah. Nah, li'annal waktu, karena waktunya memang waktunya lazimah sore. Lazimah pagi waktunya sudah habis. Waktu daruratnya kan sampai sebelum maghrib. Jadi habis subuh sampai sebelum zuhur, itu waktu ikhtiari. Waktu daruratnya untuk lazimah pagi habis zuhur sampai sebelum terbenam matahari, sebelum maghrib. Nah, sudah habis waktunya. Jadi kalau setelah maghrib dia namanya qadha. Qadha kan bisa kapan saja. Qadha itu. Nah, apabila ada seseorang baca wirid lazimah sore setelah maghrib, kemudian ketika di tengah-tengah baca ingat dia belum baca lazimah pagi, maka jangan dibatalkan lazimah sorenya. Terus disempurnakan sampai selesai karena itu adalah waktunya. Nah, setelah selesai baru dia mengqadha lazimah pagi yang belum dibaca. Berbeda dengan tadi, kalau sebelum maghrib habis asar dia baca lazimah sore, langsung dia ingat belum baca lazimah pagi. Nah, ini harus dibatalkan karena itu masih ada waktu lazimah pagi, itu harus dibatalkan dulu, baca lazimah pagi, baru setelah itu baca lazimah sore. Itu berbeda. Tsumma yaqdi wirda, kemudian setelah itu dia mengqadha wirid sabah, wirid pagi, lazimah pagi setelah dia membaca lazimah sore. Wa kadzalika man tadzakkara anna alaihi wirdal masa ba'da salatis subhi wa huwa yaqra'u wirdas sabah di anal waqtuhu. Begitu juga orang yang baca wirid pagi, orang yang ingat bahwasanya dia masih memiliki kewajiban membaca wirid sore setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, sedangkan dia sedang membaca lazimah pagi. Ada orang sedang baca lazimah pagi habis subuh, dia baca lazimah pagi. Ketika baca lazimah pagi habis subuh, ingat dia belum baca lazimah sore. Maka jangan dibatalkan lazimah pagi, terus dibaca sampai sempurna. Setelah itu baru dia membaca lazimah pagi sore. Karena waktu lazimah sore sudah habis. Waktu darurinya sebelum subuh. Waktu lazimah sore. Nah, ketika sudah subuh baru teringat, maka dianggap qadha dia. Dianggap qadha. Makanya ketika seorang membaca lazimah pagi setelah subuh lalu ingat bahwasanya dia belum membaca lazimah sore, dia tidak boleh membatalkan wirid lazimah paginya. Terus dibaca sampai sempurna. Setelah sempurna selesai baru dia mengqadha, mengqadha lazimah pagi, lazimah sore yang belum dibaca. Wala yustaratut tartib ba'da khurujil. Tidak disyaratkan tertib setelah keluar waktu, tidak disyaratkan tertib. Nah, kalau waktunya sudah keluar itu tidak disyaratkan tertib. Disyaratkan tertib kalau masih ada waktunya. Tapi kalau sudah keluar waktu tidak disyaratkan tertib. Ya. Bagi orang yang melakukan wazifah 2 kali, umpamanya, boleh juga dia langsung habis baca lazimah pagi langsung baca wazifah, umpamanya.
disambung. Tidak usah doa antara lazimah itu, tidak usah doa, langsung setelah dia selesai baca la ilaha illallah lazimah paginya, dia langsung niat baca wazifah pagi. Kalau sekiranya tidak ada jamaah, dia berjamaah. Itu untuk yang baca lazimah 2 kali, wazifah 2 kali. Langsung sekaligus sekali duduk itu baca lazimah sama wazifah gitu.